Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pada malam hari ini kami menaikkan pujian syukur terima kasih kami. Karena senantiasa pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi, keluarga, rumah tangga, masih boleh kami nikmati sampai dengan saat ini. Terlebih Tuhan, nafas hidup, kekuatan kesehatan tubuh yang Engkau anugerahkan bagi kami, kami pun boleh menikmatinya. Terima kasih ya Bapa, kasih setia pemeliharaan begitu nyata di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami saat ini. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman. Kiranya dengan urapan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan saja kami diberi hikmat untuk dapat memahami, mengerti, terlebih memperlakukan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara, menjalani hidup Kristen ibarat ikut di dalam sebuah perlombaan lari, di mana tujuan yang hendak kita capai, tujuan yang hendak kita gapai adalah garis akhir. Penulis Ibrani telah memaparkan sejumlah pahlawan dalam iman yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, di mana mereka telah masuk garis finish perlombaan lari mereka. Dan sekarang mereka menyaksikan perjuangan iman kita. Berjuang dalam iman memang bukan hal yang mudah. Akan menjadi mustahil untuk orang berhasil dalam perlombaan iman itu bila memikul beban dan dosa. Beban yang bisa merintanginya adalah kekhawatiran karena keinginan daging. Kekhawatiran, ketakutan karena keinginan duniawi. Dan dalam bagian nas ini, dosa merupakan ketidakpercayaan kepada Tuhan yang sudah menebus hidupnya. Dan karena itu penulis Ibrani mengimbau kepada setiap orang. Bahkan pada waktu itu bagi orang Ibrani dan bagi kita saat ini, untuk terus-menerus dapat memandang atau tujuan inti daripada kehidupan kita hanyalah kepada Kristus. Karena hanya Kristuslah yang memampukan mereka, yang memampukan kita semua untuk dapat menang dalam perjuangan iman. Serta memberikan teladan dalam ketekunan iman juga. Perjuangan iman orang Kristen memang merupakan bagian dari pertumbuhan iman Kristiani itu sendiri. Untuk mencapai kesempurnaan serupa dengan Kristus, maka hendaknya senantiasa ada di dalam pertumbuhan iman. Oleh karena itu, setiap anak Tuhan harus mampu melihat semua kesulitan, tantangan, godaan, pergumulan sebagai alat Allah untuk mendisiplinkan dan mendidik umatnya. Supaya semakin hari semakin sempurna di dalam Tuhan. Dan justru di dalam setiap penderitaan yang berat yang kita alami juga merupakan tanda atau bukti
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tapi terkadang ketika kita memandang sebuah penderitaan, ketika kita memandang pergumulan berat, kita menganggap bahwa Allah tidak mengasihi kita. Kita menganggap Allah membiarkan hidup kita. Namun pada sebenarnya, bahwa ketika kita berada dalam penderitaan itu, di sana Tuhan ada, mendidik kita, mengajar kita, untuk lebih semakin teguh dan kuat di dalam iman. Dan iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, dalam pengetahuan Allah itu lebih baik daripada dalam pengetahuan kita manusia. Tetapi kita tidak pernah dapat memahami, mengerti apa maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita ketika Ia mendidik kita melalui pergumulan, penderitaan dan kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi pada gereja dan umatnya adalah tanda bahwa Allah mengasihi kita. Dan melalui semuanya itu Tuhan ingin menumbuhkan iman kita agar terus-menerus mampu menjadi saksi Injilnya dimanapun kita berada. Dan kita pun juga mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga mari saudara-saudara kita bertekun di dalam iman. Kita berjuang di dalam kekudusan hidup. Dan di dalam setiap perbuatan kita, kita nyatakan hal yang baik. Kita wujud nyatakan kasih Kristus. Biarlah Kristus yang akan menjadi teladan bagi kita. Dan kehidupan kita pun hanya demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sampai akhir hidup kita. Sampai pada saatnya kita di akhir finish dari sebuah perlombaan lari. Artinya sampai pada kehidupan kita berakhir, kita tetap didapati Allah di dalam iman yang bertumbuh dan berbuah kepada Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Firman-Mu yang memberi kami kekuatan pengharapan. Dan firman-Mu yang membuka iman kami untuk dapat melihat setiap pergumulan penderitaan itu bukan merupakan beban hidup. Bukan merupakan penghukuman dari Allah oleh karena dosa kami. Melainkan itu semua merupakan bagaimana cara Allah mendidik setiap orang percaya untuk semakin teguh di dalam iman kepada Kristus. Dan biarlah kami tidak hanya bertumbuh di dalam iman ya Tuhan, tetapi melainkan kami boleh berbuah menjadi berkat dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun. Ya Tuhan, tuntun sertai kehidupan kami. Tuntun pelihara dalam segenap kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Bahkan di dalam situasi saat sekarang ini, ada banyak hal yang diperhadapkan bagi kami ya Tuhan. Di mana sebagai manusia biasa, sesungguhnya kami tidak dapat menjalani itu semua. Tetapi biarlah di dalam iman kepada Kristus Tuhan, kami mampu untuk menjalani
dan melewati setiap penderitaan hidup. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu ya Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani hidup dengan penuh hikmat, takut akan Tuhan, dan terlebih ketika kami menjalani hidup di era pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan, bukan kehendak kami yang akan terjadi, melainkan kehendak Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Shalom.